astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa awafiqna amalan salihan. Dunia ini laksana pajangan, hanya beruntung orang yang imam di negeri akhirat, mendapat aman. Allah hindarkan api jahannam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, sahabat Mandala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur hanya milik Allah. Puji syukur hanya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa alhamdulillah di awal tahun 2023 ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Ketahuilah para sahabat yang dicintai Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Lalu di dalam diri manusia Allah menciptakan dua faktor yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia. Yang pertama, Allah memberikan akal. Dan yang kedua, Allah memberikan nafsu. Dengan kata lain, sebelum Allah menciptakan kita di alam dunia ini, terlebih dahulu Allah menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, Allah pun bertanya kepada akal, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu. Lalu akal menjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang akan berusaha melaksanakan segala perintahmu dan menjauhkan larangan. Lalu setelah itu Allah menciptakan nafsu, dan nafsu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau. Lalu nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku, tidak ada urusan engkau dan aku. Setelah mendengar jawaban nafsu tersebut, maka Allah murka, lalu memerintahkan kepada malaikat untuk membawa nafsu tersebut ke dalam neraka jahanam dan disiksa di dalamnya selama 1000 tahun lamanya. Setelah mendapat 1000 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kembali kepada malaikat untuk membawa nafsu tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika berhadapan nafsu dengan Allah, Allah pun bertanya kembali, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu. Lalu nafsu menjawab seperti semula,
engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Tidak ada urusan engkau dan aku. Ketika mendengar jawaban tersebut, maka Allah lebih murka, lalu membawa si nafsu tersebut atas perintah Allah dengan malaikat, oleh malaikat dibawa ke neraka jahanam dan neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membawanya ke neraka jahannam selama 1000 tahun. Dan disitulah nafsu disiksa. Setelah disiksa 1000 tahun lamanya, maka nafsu pun menjerit kesakitan, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memang maha kuasa, dan dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat atas izin Allah membawa nafsu tersebut ke hadapan Allah lagi. Dan Allah pun bertanya kembali, man ana wa man anta. Lalu nafsu menjawab dengan lemah lembut, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Pemirsa, sahabat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, cerita ini adalah sebuah gambaran. Cerita ini adalah sebuah kesadaran bahwa di dalam diri kita terdapat dua faktor, yaitu akal dan nafsu. Allah menciptakan akal yang cenderung kepada kebaikan, dan Allah menciptakan nafsu yang ada di dalam diri kita cenderung kepada keburukan. Akal adalah makhluk Allah yang taat. Nafsu adalah makhluk Allah yang membangkang, yang selalu cenderung kepada keburukan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar seorang anak manusia yang hidupnya tidak selalu benar karena dia bukan malaikat. Dan wajar ketika manusia selalu hidupnya berada dalam kesalahan karena dia bukanlah binatang. Ada kalanya dia salah, ada kalanya dia benar. Jikalau dia sedang dalam keadaan kebenaran, maka itu adalah akal. Dan ketika dia berada pada kesalahan dan dosa, itu adalah nafsu. Jadi seseorang ketika bisa mengendalikan nafsunya, mengedepankan akalnya, ini adalah ciri-ciri hamba Allah yang mulia. Dia menyadari bahwa hidup di alam dunia ini bukanlah untuk mengikuti nafsu, namun lebih berpikir kepada akal bahwa kita adalah manusia yang mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya rupa, fihi ahsani taqwim. Maka seorang manusia bisa dipastikan kemuliaannya lebih dari malaikat ketika akalnya berjalan berada pada posisi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.